Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane, bagaimana kabar Anda semuanya? Senang sekali pemirsa, malam hari ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda semuanya di Dialog Khusus. Spesial pemirsa RCTV untuk malam hari ini kita akan berbincang terkait gelar teknologi tepat guna Nusantara 23 tahun 2022. Sudah hadir sejumlah narasumber di studio RCTV, langsung saja, ini kayaknya udah gak asing lagi nih ya. Suka banget bolak-balik ke Cirebon nih ya. Oke, hadir di sini pemirsa Dr. Insinyur Haji Diki Saromi MSc. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah apik, Oke, sehat. luar biasa ya Pak ya. Oke, beliau pemirsa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, ini Provinsi Jawa Barat ya Pak ya. Oke, selain ada Pak Diki di sini juga hadir Dr. Randus Eros Rusmana MSI, Kepala DPMD Kabupaten Cirebon. Sehat Pak? Sehat. Oke, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa TV, kita buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan gunakan line telepon di 0231482138. Oke, gelar teknologi tepat guna Nusantara 23. Ini untuk tahun 2022. Ini akhirnya digelar kembali. Gitu ya Pak Diki ya? Setelah 2 tahun vakum? Vakum. Tidak digelar ya? Ya. Oke, Pak bisa disampaikan kepada pemirsa CTF semua. Ini acara apa sih Pak? Ya, ini perhelatan nasional ya. Dan di mana Jawa Barat ditunjuk sebagai tuan rumah ketika terakhir kali kita melaksanakannya di Provinsi Bengkulu. Oke. Nah, untuk itu kita akan melakukan ini dengan sebaik-baiknya, dan kami pribadi begitu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu menunjuk Cirebon Oke, untuk menjadi tuan lokasinya. rumahnya. Oke, tahun ini pemirsa akan diselenggarakan di Cirebon. Oke, baiklah. Ini Bapak untuk tahun ini apa tema yang diusung dari gelar teknologi tepat guna Nusantara 23? Jadi berkaitan juga dengan pandemi, yaitu apa? Ketahanan pangan dan pemulihan pasca pandemi. Ya, bagaimanapun juga kan pasca pandemi ini harus kita peduli untuk supaya cepat kita kembali untuk bisa bangkit begitu. Oke, jadi ini adanya gelar ini juga dengan semangat yang tinggi ya Pak ya? Ya. Setelah 2 tahun tidak diselenggarakan, jadi ini luar biasa antusiasnya Pak Diki. Oke, nah sebagai lokasi yang ditunjuk daerah Cirebon, ini bagaimana kesiapannya Pak Yus? Ya. Pertama, kami Kabupaten Cirebon setelah mendapatkan kabar bahwa menjadi lokus gelaran teknologi tepat guna Nusantara 23 2022 ini tentunya sangat bersyukur ya. Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah menyambut baik begitu dan berkomitmen untuk mendukung terselenggaranya event ini dengan sukses begitu. Karena ini atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan kami pun mendapatkan respon dari seluruh kepala desa, BPD, perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, merasa mendapatkan kehormatan. Dan kita tahu bahwa teknologi tepat guna ini merupakan rangkaian seleksi mengapresiasi seluruh inovasi-inovasi, baik itu berkaitan dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, termasuk juga energi. Nah, ini dilombakan secara berjenjang. Kami juga kemarin di kantornya Pak Diki ikut lomba tingkat provinsi. Nah, ini besok ini juara-juara provinsi se-Indonesia kumpul di Cirebon. Kumpul gitu. Semua sang juara semua nih ya. Sang juara provinsi gitu. Dan ini tentunya merupakan kesempatan bagi masyarakat Cirebon untuk mendukung dan berkontribusi dalam perhelatan nasional ini. Oke, dan menunjukkan bagaimana potensi kita ya Pak ya? Betul. Oh, luar biasa sekali. Jadi dari pemerintah daerah sendiri melalui dinas ya Pak ya, ini sudah sangat siap ya Pak? Siap, insya Allah. Oke, sudah sejauh mana Pak Diki saat ini Pak? Persiapannya nih? Ya, kita sudah sejak Februari ya menyiapkan ini, yang tadi Pak Yus katakan, mulai dari kabupaten kita mengadakan seleksi, kemudian kita angkat di provinsi, begitu juga di seluruh provinsi di Indonesia. Dan kemudian juara-juaranya itu sekarang dilombakan di tingkat nasional di Cirebon. Jadi ada 3 kategori yang kita seleksikan itu. 3 kategori, apa saja itu? Yang pertama itu adalah tentang inovasi, inovasi-inovasi terbaru. Kemudian
beberapa yang kita katakan sebagai inovasi terbaik yang saat ini sudah dilakukan produksinya juga ada. Dan yang ketiga itu adalah organisasi yang melaksanakan ini di desa yang kita sebut sebagai Posyantek, gitu ya. Posyantek. Pos pelayanan teknologi yang ada di desa. Jadi kita lihat semuanya itu. Saling berlomba Saling ya Pak ya? berlomba. Wow, ini semuanya keren-keren pasti ya Pak? Ya. Oke, ini pasti juga ini membuat kebingungan juga nih dari masing-masing daerah, mungkin punya ciri khas tersendiri ya Pak ya? Terus juga dengan inovasi-inovasinya. Ini mereka beradu, kemudian bagaimana bisa membuat yang terbaik gitu Pak? Ya. Jadi kita melihat dari beberapa aspek. Di antaranya adalah kemanfaatan dari inovasi itu. Oke. Dan kemudian kita lihat juga apakah inovasi ini juga bisa diindustrikan gitu ya, diindustrikan sehingga nanti bisa diproduksi massal, jadi lebih besar lagi. Dan kita melihat juga sejauh mana di desa itu organisasinya menjalankan ini gitu ya. Jadi ini karena bagi kita desa ini kan barometer pembangunannya, dan kita melihat kalau desanya maju pasti tentu adalah kabupatennya maju, provinsinya maju, dan negara Indonesia ini maju. Dan inovasi adalah keniscayaan yang harus kita tempuh. Karena apa? Karena inovasi itu adalah satu kebutuhan saat ini dalam menjawab permasalahan yang semakin kompleks ya, dan tantangan yang semakin dari waktu ke waktu semakin tinggi. Perkembangan zaman, teknologi yang semakin berkembang pesat ya Pak? Ya, betul. Dan ternyata setelah kita melihat dahsyat tuh inovasi yang ada di desa. Yang tidak pernah kita sangka mereka mampu menghasilkan karya cipta yang sangat luar biasa. Berbakat semuanya Pak? Berbakat semuanya. Jadi ini mereka berlomba-lomba dan bersemangat untuk itu. Karena bila mana nanti akan memperoleh penghargaan begitu, ini juga akan bisa memajukan dan mensejahterakan desanya. Lebih daripada itu berguna juga untuk seluruh desa-desa yang ada di Indonesia ini. Oke, karena goalnya itu agar bermanfaat gitu Pak Diki ya, Pak Yus juga. Oke, saya jadi penasaran ini untuk ingin melihat langsung event yang sangat luar biasa. Ini event tahunan ya Pak ya, yang digelar ini mengumpulkan para inovator. Wow, se-Nusantara gitu. Wah, semua orang-orang kreatif ya, yang punya inovasi yang luar biasa berkumpul gitu ya Pak ya. Bisa jadi minder nanti kalau berkumpul ya Pak ya. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan lagi berbincang bersama dengan Pak Diki dan juga Pak Yus. Tapi kita harus jeda, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Kembali Anda bergabung bersama kami pemirsa di Dialog Khusus Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara 23 tahun 2022 yang tahun ini diselenggarakan di Cirebon. Oke, pemilihan lokasi di Cirebon itu kenapa nih Pak? Dengan banyaknya peserta yang ikut ya Pak ya, ini sampai akhirnya Cirebon dipilih. Ya, awalnya mereka juga bertanya-tanya, biasanya kan selalu kan ke Bandung ya, tapi ini ke Cirebon, karena banyak yang belum tahu juga soal Cirebon. Tapi ternyata setelah mereka beberapa datang baru tahu bahwa Cirebon itu sudah metropolitan. Iya dong, Pak Yus ya. Dan kalau kita melihat bahwa ini tidak terlepas dari kesiapan Cirebon ya, dari sisi posisi geografisnya yang sangat strategis ya, karena terletak di jalur Pantura. Transportasinya ya, akses apapun ada ya, mau jalan tol, kereta api ya, laut juga ada dan seterusnya. Dan yang paling penting juga adalah dari sisi atraksinya, ya, dari kulinernya, budayanya dan sebagainya. Jadi dengan kata lain bahwa pagelaran teknologi tepat guna yang kita katakan sebagai satu pagelaran dalam konotasi MICE atau MICE ya, meeting, insentif, convention, dan exhibition, itu sudah sangat layak untuk kita lakukan di Cirebon. Ya, dan ini saya pikir adalah satu bentuk untuk menunjukkan bahwa Cirebon ini sudah layak untuk dijadikan sebagai tempat ajang MICE ya. Oke. Pak Yus siap banget ya Pak ya? Siap. Oke, kita kasih tahu semua ya Pak ya, potensi yang kita miliki ya Pak Yus ya. Oke. Ya, alhamdulillah Cirebon sudah ditetapkan oleh pemerintah merupakan wilayah pertumbuhan pembangunan baru melalui Kepres tentang segitiga rebana, yaitu Cirebon, Kertajati, dan Patimban. Nah, ini salah satu bukti bahwa memang kita sangat potensial
Apalagi perhelatan nasional ini tentunya mengundang seluruh para pejabat pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kemudian ya kita sudah siap untuk menerima sebagai tuan rumah. Dan tentu merupakan kebanggaan. Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil menunjuk Cirebon tentu dengan berbagai pertimbangan yang memadai tentang berbagai kebutuhan akomodasi, kemudian aksesibilitas transportasi, dan juga banyak yang bisa diperlihatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Cirebon potensial dari berbagai aspek. Oke, dari Kabupaten Cirebon ini sudah siap menyambut tamu-tamu kehormatan. Betul, ya Pak Yus ya. Oke, pelaksanaannya kapan sih Pak sebenarnya Pak untuk gelar teknologi tepat guna Nusantara ini Pak? Ya, tanggal 18 besok kita ada welcoming dinner ya untuk menyambut para tamu di Pendopo Kabupaten Cirebon. Tanggal 19-nya itu adalah pembukaan dan juga beberapa pameran exhibition-nya dan juga lokakaryanya. Dan kemudian juga nanti dilanjutkan dengan kemudian wisata, kemudian untuk mengenal Cirebonnya, kemudian lomba TikToknya. Ada juga itu ya, seru nih kayaknya Pak ya. Fashion show ya, kemudian juga ada karnaval ya, untuk mengenalkan Cirebon. Dan kemudian tanggal 21-nya nanti akan dilakukan penutupan sekaligus nanti menunjuk tuan rumah berikutnya. Oh begitu, jadi rangkaiannya ini sampai tanggal 21 Oktober. Ya. Dan Pak Gubernur juga akan hadir, Pak Ridwan Kamil. Kita tahu Pak Gubernur ini kan ikonnya inovator. Yes. Jadi beliau sangat mengedepankan jawaban-jawaban itu dengan inovasi-inovasi. Dan dari inovasi yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil itu sudah banyak sekali yang ditunjukkan oleh keberhasilan di Jawa Barat dan juga di Cirebon. Di antaranya kita sekarang sudah bebas desa tertinggal. Ya. Dan desa mandiri kita sudah sangat luar biasa naiknya sampai 1.130 atau 20% dari jumlah total desa yang ada di Jawa Barat. Ini tidak terlepas dari program Gerbang Desa oleh Pak Ridwan Kamil. Gerbang Desa. Di antaranya mungkin sudah kenal ya, petani milenial. Itu gitu dia, ya. Petani milenial. Kemudian ada lagi Patriot Desa, begitu ya. Maskara juga ya, itu Pak. Itu juga banyak sekali program-programnya Pak ya. Dan Pak RK insya Allah akan hadir besok. Hadir? Dan mungkin juga nanti di pembukaan. Di tengah kesibukan beliau, beliau sangat cinta sekali dengan Cirebon untuk hadir di sini. Dianggedakan Pak Gubernur Jawa Barat akan hadir di sini Pak. Siapa lagi nih Pak yang akan hadir Pak untuk memeriahkan acara ini Pak? Ada tercatat sekarang ada 19 gubernur. 19 gubernur. Kemudian 174 bupati wali kota. Kemudian juga ada kurang lebih ratusan juga dari kepala DPMD, kemudian jadi ketua DPRD dari seluruh Indonesia. Oke, apakah Pak Jokowi akan hadir Pak Presiden kita? Rencananya seperti itu, tetapi kita masih menunggu kepastian dari kehadiran Pak Jokowi, kalau tidak mungkin Pak Wapres atau mungkin Pak Menteri, kita masih menunggu itu. Mudah-mudahan saja di antara Pak Jokowi atau Pak Wapres atau Pak Menteri, tentunya yang jelas Pak Menteri sudah hadir. Oke, bisa melihat langsung gitu ya Pak ya untuk acara ini, untuk tahun yang ke-23 ini ya Pak? Ya. Oke, sudah berlangsung lama ini pasti juga mungkin ada perubahan-perubahan kah atau memang tiap tahunnya punya berbeda-beda dengan tema tadi disampaikan juga tuh Pak? Ya, ini tema yang sangat menantang ya, challenge buat kita karena kita ketahui 2 tahun mengalami pandemi itu kan tidak mudah. Desa menjawabnya seperti apa, yaitu dengan inovasi yang bertemakan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi. Oke, di Kabupaten Cirebon bagaimana Pak Yus untuk bisa menumbuhkan peningkatan kemajuan ekonomi khususnya di desa nih Pak? Ya memang pemberdayaan itu harus diawali dengan bagaimana kita melihat potensi manusianya gitu. Jadi peningkatan kapasitas, kemudian mengapresiasi inovasi-inovasi yang ada. Kemudian yang lebih penting lagi masyarakatnya, dukungan masyarakat. Ya. Sehingga para pelopor-pelopor inovasi ini bisa direspon oleh masyarakat dalam rangka tentunya semangatnya. Di tengah pasca pandemi ini kita harus mampu survive ya, menghadapi
apapun yang menjadi tantangan ke depan. Oke, ini lebih bersemangat lagi, bergairah lagi ya Pak ya, Betul. untuk meningkatkan perekonomian ya Pak. Oke, Pak ini juga ajang berarti sebagai ajang promosi, pertukaran informasi juga, Pak Diki ya? Ya, Ada temu betul. bisnis. Jadi kita menyelenggarakan juga selain exhibition pameran-pamerannya juga ada temu bisnis. Jadi bagi para pihak ketiga, jadi pihak swasta Ya. yang tertarik untuk mengindustrikan hasil-hasil temuan itu atau inovasi itu, kita sediakan ajang untuk mereka untuk bisa melakukan kesepakatan-kesepakatan untuk itu. Oh wow, luar biasa sekali. Ini pasti dinanti-nantikan ya Pak ya? Betul. Oke, akhirnya digelar kembali ya? Ya. Oke, nanti berarti tanggal 19 ya Pak ya? Ya, jadi resminya dibukanya tanggal 19. Tanggal 19, luar biasa. Nanti kita juga akan meliput untuk melihat langsung seperti apa keseruannya Pak ya. Silakan. Oke, baiklah. Kita masih ada satu kesempatan lagi pemirsa CTV, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Ya, tema kita malam hari ini pemirsa adalah gelar teknologi tepat guna Nusantara 23 tahun 2022 yang untuk tahun ini diselenggarakan di Cirebon. Wah, akan ada dampak yang sangat luar biasa nih Pak Yus ya dengan adanya event ini digelar di Cirebon. Manfaatnya, terus juga banyak yang akan dirasakan oleh masyarakat atau pelaku usaha di kita Pak. Ya, pasti. Ya. Jadi ini tentunya akan berdampak positif ya, bagi para pelaku usaha UKM. Hotel-hotel sekarang udah penuh, Mbak. Wow, sudah penuh. Ya. Karena sudah banyak yang datang ya Pak Sudah ya? banyak yang datang, baik kabupaten maupun kota. Kemudian restoran juga pasti pendapatannya naik. Kemudian ada widya wisata nanti para peserta dari seluruh Indonesia kita ajak keliling ke Keraton Kasepuhan, bahwa kita tidak akan pernah melupakan leluhur kita. Kemudian akan diajak ke sentra rotan di Tegalwangi, kemudian ke industri gerabah yang tentunya ada BUMDes-nya, Badan Usaha Milik Desa. Kemudian ada di sentra batik. Begitu. Sentra batik. Wah, jadi akan berkeliling ya Pak ya? Ya. Belanja ya, Belanja, sebanyak-banyaknya ya. Termasuk memperkenalkan kuliner Cirebon yang sangat ikonik dan variatif ya. Dan di dalam gelaran juga semua menunya menu Cirebonan. Khas Cirebon semuanya. Wow, harus mencoba semua ya Pak kuliner khas Cirebon ya Pak ya. Oke Pak Diki pasti udah sering banget ya Pak mencoba kuliner Cirebon ya Pak. Udah nggak asing lagi ya Pak. Oke, ini Pak peran dari Kemendes sendiri seperti apa sih Pak sejauh ini Pak? Ya, Kemendesa adalah kementerian yang membidangi ini dan kita menjalankan yang sekarang kita lakukan ini tidak terlepas dari perintah yang diberikan oleh Kemendes. Semua panduan, semua beberapa lomba, semuanya dilakukan oleh Kemendes dan kita jalankan itu. Kalau kita melihat Kemendes juga nanti akan memberikan apresiasi ya, penghargaan kepada gubernur dan juga bupati wali kota yang berkaitan dengan pembangunan desa. Pak Gubernur saya sendiri, Pak Ridwan Kamil, ini akan mendapatkan penghargaan khusus. Penghargaan khusus, jadi harus hadir di beliau ya. Sebagai gubernur yang mampu menuntaskan desa tertinggal dan menaikkan desa mandiri yang sangat luar biasa. Jadi dapat dikatakan Pak Ridwan Kamil ini gubernurnya desa. Oke, karena perhatian beliau ya Pak Perhatian yang sangat beliau luar kepada biasa desa sekali. sangat luar biasa, terobosan-terobosan beliau terhadap pembangunan desa itu sangat luar biasa. Dan kita akan juga menunjukkan hasil-hasilnya, tidak hanya dari sisi kebijakan yang sudah dilakukan, tetapi hasil nyatanya. Nah, ini akan nanti disampaikan secara langsung oleh beliau, berikut juga beberapa hasil yang kita tunjukkan. Kemendes dengan memberikan penghargaan ini tentu akan memberikan semangat yang lebih kepada kita, termasuk ke Bupati Wali Kota juga. Begitu. Bahkan Bupati Cirebon juga akan mendapatkan penghargaan. Luar biasa sekali. Karena satu desa Jungjang ya, itu akan mendapatkan penghargaan sebagai desa mandiri yang nilai IDM-nya, indeks desa pembangunannya adalah yang tertinggi di Kabupaten Cirebon. Wow, begitu Pak Yus. Oke, bisa begitu bagaimana Pak? Ada yang bisa disampaikan kepada pemirsa CTV ini Pak? Baik, jadi untuk peningkatan strata ini kan ada indikator-indikator. Dan kita memotivasi para kuwu beserta jajaran stakeholder yang ada di desa untuk berupaya meningkatkan strata ini, yaitu dengan tentunya program-program yang berkaitan dengan
peningkatan IDM, Indeks Desa Membangun. Jadi semoga bisa tertularkan juga di semua Betul, desa gitu ya Pak iya. ya? Oh. Dan Kabupaten Cirebon sendiri sudah bebas desa tertinggal. Oke, untuk mempertahankan sulit ya Pak? Ya, kita insya Allah harus bisa Harus terus bersemangat ya Pak ya, ini kerjasama semua ya Pak? Ya. Baiklah, ada harapan apa Pak Diki dari perhelatan yang sangat luar biasa ini Pak? Manfaatnya terus juga kepada masyarakat biar tahu lagi nih Pak. Ya, tentu harapannya adalah desa itu semakin juara. Semakin juara. Dan Cirebon semakin katon. Luar biasa sekali. Oke, mungkin ada pesan-pesan juga Pak? Atau memberikan semangat, motivasi? Ya, mari kita dukung pelaksanaan ini di tanggal 18, 19 sampai 21. Kita ramaikan. Ya. Siapa yang akan menyaksikan secara langsung kami persilahkan. Yang kita laksanakan di pelataran Aston Hotel Cirebon. Ya. Dan kemudian juga yang akan ikut lomba pun. Ya, kita sediakan hadiahnya yang menarik. Hadiahnya biar lebih semangat lagi Pak Semangat Diki. lagi. Dan kemudian jangan lupa layanilah tamu-tamu yang datang dengan baik. Itu ya, sebagai Wong Cirebon harus memberikan yang terbaik ya Pak Yus ya. Oke, untuk memeriahkannya ada hiburan apa lagi Pak yang khas Cirebonnya nih Pak Yus? Ada Cirebon Karnival, ya. Kemudian tadi disampaikan ada lomba TikTok, kemudian lomba fashion show, kemudian ada penampilan band ternama. Oh, oke, akan dihibur para tamu nih ya Pak Diki. Yang berasal dari Cirebon. Ada artis bocorannya saya Pak ya, ada artis. Charlie Van Houten itu Insya ya Pak. Allah. Insya Allah hadir, semoga lebih memberikan semangat terus juga bisa membuat kesan yang sangat luar biasa ya Pak. Dengan dipilihnya Cirebon menjadi tempat diselenggarakannya event yang sangat luar biasa ini. Pak Yus, saya ingin sampaikan Pak sebagai statement closing Baik, kita. dalam kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, terutama stakeholder yang ada di desa untuk menghadiri, mengunjungi gelaran teknologi tepat guna ini. Kemudian kami juga sudah melayangkan informasi ke satuan-satuan pendidikan menengah, SMK, SMA yang ada di wilayah Cirebon untuk menghadiri kegiatan ini. Karena kita akan menemukan berbagai inovasi teknologi tepat guna yang semoga menjadi inovasi menjadi motivasi bagi peserta didik, bagi masyarakat juga, bahwa kalau kita inovatif, kemudian mempunyai kreasi, menemukan berbagai hal yang bisa produktif, itu mendapatkan apresiasi. Tentunya bagi kebermanfaatan masyarakat itu sendiri. Oke, dan ada reward khusus ya Pak Diki Sarobi ya, itu dia. Pak, ini kan setiap tahun digelar. Tahun ini di Cirebon, tahun berikutnya di mana nih Pak bocorannya? Ya, kalau melihat bocorannya itu Lampung dan Jawa Timur ya. Dua lokasi kah? Dua lokasi kah yang akan berlomba untuk nanti dinilai mana yang akan menjadi tuan rumah berikutnya. Itu dua kandidat daerah itu ya Pak ya. Jadi belum tahu Pak di mana nanti lokasinya. Belum tahu. Pak? Nah, sekarang yang paling penting karena Cirebon sudah dipercaya itu, marilah kita lakukan yang terbaik ya. Itu dia, sukseskan ya Pak. Sehingga orang punya kesan yang mendalam buat Cirebon. Nah, Pak Gubernur bilang, "Hayu kita tunjukkan." Iya. Jabar juara, Cirebon katon. Jabar juara, Cirebon katon. Betul sekali. Kita sukseskan pemirsa Gala Teknologi Tepat Guna Nusantara 23 tahun 2022 yang diselenggarakan nanti dari 18 sudah ya Pak ya, Gala Dinner itu nanti dibuka tanggal 19 sampai 21 Oktober. 21 Oktober. Hari Jumat. Hari Jumat. Oke deh kalau gitu. Semoga sukses ya Pak ya. Amin, Terima amin, kasih amin. informasinya. Ini membuat kita menjadi bersemangat terus juga memotivasi kita untuk terus berinovasi. Jangan kalah saing ya Pak ya, dengan para inovator yang ada di desa ya Pak. Kita harus maju pemirsa. Baik, terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Diki, Pak Yus juga. Terima kasih. Pemirsa terima kasih. Saya Novia Pria pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar juara, Cirebon katon. Oke, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.